Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan kasih-Mu. Sampai saat ini juga penyertaan Tuhan tetap ada. Terima kasih semuanya, dan Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Kolose 2:8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku dalam nama Tuhan, sebuah kapal tidak berlayar selama berhari-hari karena ada kerusakan di mesinnya. Tidak ada awak yang dapat memperbaikinya, sehingga mereka memutuskan untuk memanggil seorang mekanik yang berpengalaman supaya memperbaiki kapal tersebut. Sang mekanik memeriksa dengan seksama seluruh bagian mesin, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Setelah mengecek semua bagian, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah palu kecil. Ia mengetuk satu bagian mesin sebanyak 3 kali. Tidak lama, mesin kapal berhasil hidup kembali. Seminggu kemudian, sang pemilik kapal menerima tagihan sebesar $10.000. Ketika diminta perinciannya, sang mekanik menjelaskan secara sederhana. Jasa mengetuk sebesar $2. Sisanya $9.998 adalah bayaran untuk mengetahui di mana harus mengetuk dan berapa kali harus mengetuk. Begitulah gambaran kombinasi hikmat, pengetahuan, dan pengalaman. Hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh sebab itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Miliki hidup yang takut akan Dia dengan cara hidup benar. Sebab cara hidup kita mempengaruhi bagaimana hikmat itu bekerja. Niscaya ketika kita mengkolaborasikan pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, kita akan menonjol dan bersinar dimanapun Tuhan tempatkan berada. Saudaraku, kita pasti ingin menjadi orang yang berhikmat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan sebagai wujud nyata rasa takut akan Tuhan merupakan awal hidup sebagai orang yang berhikmat. Dan orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus, hikmat Allah itu akan berjalan sesuai dengan firman yang telah dikatakan oleh Allah dalam Alkitab. Marilah selama kita hidup di dalam keselamatan Kristus, baiklah kita menjauhkan diri dari orang-orang yang murtad dari kebenaran. Mereka melakukan yang dilakukan oleh iblis. Tepat seperti yang iblis lakukan, mereka akan terus berjalan dan tidak diam sampai mereka bisa membawa orang-orang percaya menjadi murtad untuk menjadi saudara mereka. Maka marilah kita hidup sebagai orang-orang yang terus berjuang, terus berpengharapan, bertumbuh, dan akan semakin mengenal Kristus dengan benar, serta hidup di dalam Dia. Hati dan pikiran kita begitu gampang menikmati hal-hal kosong yang fana, dan tidak mengarah kepada kita. Di dalam kesunyian sering sekali, hari-hari ini ada di dalam kengerian, dalam pengertian di mana cara dunialah sering menguasai cara pandang kita. Maka pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa hanya bersandar pada Tuhan saja kita beroleh kemenangan kekal, saat ini maupun nantinya ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita, ku berserah, ku berserah. Berjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.